Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Sudah pada sarapan belum nih? Belum, Pak. Oh, Belum. belum ada sarapan. Yang penting apa tuh namanya? Sudah cuci tangan, ya. Nah, terus nanti kuliahnya bisa sambil ngemil, bisa sambil minum, bisa sambil makan. Jadinya nggak masalah kok. Wong waktu kalian makan aja saya juga nggak bisa lihat karena nggak ada yang di video sih semuanya gitu ya. Jadi kita bikin perkuliahan jarak jauh, kuliah online ini dengan ya pastinya Anda juga merasa nyaman, Anda merasa ya menikmati lah apa yang sedang kita hadapi saat ini sekarang. Untuk pengumumannya apakah sudah di-share ya? Pengumuman yang itu terbaru, SPP-nya yang terbaru SPP-nya Jepang udah. sudah. Misalkan mengenai SPP udah ya? Udah. Udah. Udah, Pak. Oh. Sama yang diperpanjang liburnya itu tuh, Pak, sampai 8 Mei. Bukan libur ya. Iya. Kuliah online lah, lupa, Pak. Iya. Iya, mesti kuliah jarak jauh, kuliah online. Dia diperpanjang sampai 8 Mei. Ya itu. Tapi begini, kembali lagi ya melihat dari kondisi ya aja. Dari kondisi lingkungan kita, dari kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kalian kan pasti juga update terus ya dengan menonton berita. Ya, saya yakin Anda semua juga memahami kondisi yang sedang kita alami semuanya ini, dan pasti tujuannya itu demi untuk menyelamatkan penduduk di Indonesia ini. Gitu. Jadi, ya pastinya kita semua paham lah dengan hal ini. Ya diperpanjang sampai 8 Mei, itu pun juga nantinya nantinya kita tetap terus pantau situasi seperti itu. Oke, wah ini selamat pagi Mas Nur Irfan. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, wah ini saya sangat kangen sekali ya untuk kita kuliah bareng-bareng, dan ya kita doa supaya kondisi pandemik ini segera berakhir. Sekali lagi saya memberi pesan kepada Anda, jika terjadi kendala hal-hal yang berkaitan dengan sinyal, berkaitan dengan praktek yang mungkin harus mandiri-mandiri, misalkan praktek di rumah, tapi terkendala masalah kuota, terkendala masalah alat, silahkan kalian bisa datang ke kampus untuk praktek di ruang praktek kampus ini, sehingga Anda semua tidak tidak menghalangi semangat Anda untuk belajar. Begitu ya. Jadi pesan saya seperti itu, sehingga
apapun materi yang nantinya Anda terima, kemudian Anda praktek, itu semuanya bisa Anda pelajari, Anda benar-benar mampu menguasai materi tersebut. Dan saya tidak akan memberikan banyak tugas untuk perkuliahan kita ini, tetapi pada saat UTS, pada saat UAS, itu kan sebagai bentuk penilaian kami sebagai dosen terhadap kemampuan Anda masing-masing. Jadi, bila kalian tidak mencoba sendiri, kalian nggak praktek sendiri, ya nanti pada saat diuji, ya nanti Anda juga akan mengerti berapa nilai yang bisa Anda peroleh. Jadi harapan saya ya semangat terus untuk belajar, walaupun tidak banyak tugas yang akan saya berikan, dan tugasnya pun itu juga tidak terus saya paksakan ke kalian semua, ya karena juga saya nggak mau dalam tanda petik itu makso ya, supaya kalian mau mengerjakan enggak, tapi dari kesadaran diri, bila mana ada yang mungkin kurang paham, nah Anda juga bisa melihat di channel YouTube saya, bisa melalui Siakat, atau bisa langsung lihat di channel YouTube saya. Kalau ada yang belum tahu channelnya apa, bisa tanya sama Budianti, bisa tanya sama Yuda, gitu ya. Atau ya syukur-syukur kalau mau mensubscribe. Nah, jadinya kalau mau mencari itu akan lebih mudah. Itu. Dan saya tidak akan memaksa Anda untuk mensubscribe saya, gitu ya. Karena saya bukan YouTuber. Saya adalah pengajar, gitu. Oke. Begitu ya. Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Nggak usah terlalu tegang, kita bikin relax saja. Karena saya nggak mau seperti yang ketika saya adakan kuliah tatap muka itu kan juga Anda juga bisa enjoy di sana. Harapan saya juga dengan kuliah online ini Anda juga bisa enjoy, bisa nyaman ya. Tapi nek terlalu nyaman nanti malah tidur ya biasanya ya. Karena Iya, Pak. kemarin ada yang disebut-sebut namanya gitu, delalah kok tertidur orangnya. Mungkin ada toh yang sambil mendengarkan atau sambil melihat video dengan tiduran kan pasti ada. Itu intensitas tertidurnya akan semakin besar ya. Apalagi suara saya itu kan sangat merdu ya. Saking merdunya sampai Anda tertidur semua. Ya, untuk hari ini materi akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya begini, mungkin ada yang mau Anda tanyakan terlebih dahulu mengenai materi akuntansi keuangan 1 untuk jurnal penyesuaian. Apakah ada? Irfan? Apakah memonitor materi saya? Karena sudah lama sekali saya nggak melihat Anda ikut kuliah online. Irfan? Iya, Pak.
Kendala kuota, Pak. Nggak bisa ikut. Oh iya, itu tadi ya, yang saya sampaikan tadi, jika terkendala kuota, nah Anda bisa online di sini, di kampus, gunakan fasilitas WiFi di kampus, gitu. Jadi harapan kami ya untuk masalah terkendala sinyal, nah silahkan datang ke kampus, gunakan fasilitas kampus. Kemudian kebijakan mengenai hal-hal yang lain seperti SPP dan lain sebagainya, Anda sudah diberikan informasi, sudah diberikan pengumuman, jadi ya itu untuk kebijakan yang diambil pimpinan untuk mulai minggu ini sampai seterusnya, gitu ya. Tapi walaupun terkendala seperti itu, saya mohon Anda tetap ini ya, buka zakat. Tetap buka zakat. Dan di sana ada materi-materi saya dan juga ada video-video yang sudah saya upload di sana sehingga Anda bisa belajar ya minimal itu lihat videonya itu diikuti kemudian dipraktekkan. Pasti paham. Ya karena mudah kok, mudah untuk dicerna, dipahami. Nah, saya nggak mau susah-susah saat menjelaskan. Begitu ya, Irfan atau Zulaikha. Oke? Seperti itu. Adakah yang mau menanggapi? Ada? Belum ada? Belum. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan menambahkan satu materi yang disebut jurnal khusus akuntansi. Oke. Jurnal khusus akuntansi di sini adalah jurnal yang dilakukan pencatatan pada setiap transaksi sejenis yang terjadi berulang kali. Ada beberapa jurnal yang memang kalau kita masuk ke dalam jurnal khusus, itu nanti pencatatan jurnalnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang jurnal umum, ada yang jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang sudah Anda pelajari, di sini belum ada jurnal penyesuaian ya. Oke. Yang sudah Anda pelajari yaitu jurnal memorial atau disebut jurnal umum. Kalau yang keempat, jurnal yang lain, sudah ada yang belajar belum? Ada? Ada? Mungkin Dinar mungkin? Sudah? Oh, Dinar IPA, oh, iya. Udah, tapi lupa. Oh, dapat dulu. Gimana, Pak? Jurnal. Halo, bisa dengar suaraku? Tes. Tes. Macet-macet, Pak. Oh, macet-macet. Oh, oke. Ya. Ya, intinya ini kalau kita... Putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Oh, iya, iya. Semoga cuman sebentar saja. Intonasi suara saya akan saya lambatkan ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Untuk pengertian jurnal khusus pembelian.
jurnal yang digunakan, ya sebetulnya Anda baca sendiri juga bisa sih. Nggak perlu saya bacakan detail gitu ya. Jadi untuk jurnal ini digunakan khusus untuk mencatat pembelian barang dagang ataupun barang lain yang dilakukan secara kredit. Kata kuncinya untuk pencatatan jurnal khusus pembelian itu ini, yaitu mencatat sudah pasti mengenai transaksi, yaitu pembelian yang terjadi secara kredit. Ini untuk kata kuncinya, jurnal khusus pembelian. Sehingga di dalam buku jurnal ini selalu tampak perkiraan utang dagang. Oke. Karena apa? Ya, karena secara kredit. Tuh, mudah kan? Iya. Kemudian, ini merupakan format jurnal khusus pembelian. Tetap ya, setiap jurnal itu pasti ada judulnya. Jurnal khusus pembelian, kemudian PT apa, periode transaksi atau tahun transaksi, bulan transaksi. Kemudian ada tanggal, lalu ada kreditur. Nah, kenapa ini dicatat kreditur? Karena kita berhubungan dengan pemasok. Kalau kita membeli, itu pasti ada hubungannya dengan pemasok. Nah, selanjutnya nomor faktur atau nomor bukti transaksi. Dan terakhir di sini adalah jumlah nominal untuk transaksi pembelian ini. Yang kedua adalah jurnal khusus penjualan. Ya, ini pasti berbeda dengan yang pembelian itu tadi. Kenapa? Mencatat penjualan secara kredit. Kredit itu berarti bukan tunai. Iyalah. Sehingga yang nampak dalam jurnal khusus penjualan ini adalah piutang. Lebih lengkap piutang dagang. Karena untuk produk-produk yang dijual itu adalah barang dagangan, bukan barang milik pribadi yang dijual. Beda ya, kalau misalkan penjualan barang dagang dengan aset atau barang milik pribadi, itu lain statusnya. Berikut ini untuk format jurnal khusus penjualan yang tercatat dalam penjualan adalah debitur. Untuk debitur ini karena ketika kita menjual, itu kita berhubungan atau berkaitan dengan customer atau pelanggan. Nah, pelanggan itu disebut debitur. Berikutnya, nomor faktur, nomor bukti transaksi, dan terakhir adalah jumlah. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah jurnal khusus penerimaan kas. Kalau penerimaan kas, ya berarti kaitannya dengan kita atau perusahaan itu menerima kas masuk. Jadi di transaksi yang dicatat,
yaitu transaksi yang berkaitan dengan kas masuk, penerimaan. Kegiatan yang menyangkut penerimaan kas meliputi penerimaan kas yang berasal dari pemegang saham. Misalkan menerima kas karena diberikan pinjaman oleh para investor. Yang kedua, penerimaan kas yang berasal dari proses pendapatan. Kenapa? Menjual yang dilakukan secara tunai. Sekali lagi, penjualan yang dilakukan secara tunai. Kalau kredit, ya masuk ke jurnal penjualan. Kemudian, untuk penagihan piutang dagang, itu juga masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, karena mendapat kas. Dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendapatan perusahaan. Berikut format jurnal khusus penerimaan kas. Mulai dari tanggal, kemudian ada keterangan, lalu ada yang masuk debit, ada yang masuk kredit. Nah, untuk jurnal penerimaan kas di sini, itu ada sisi debit dan kredit. Sehingga komplit untuk pencatatannya. Mulai dari kas, lalu ada potongan penjualan, lalu ada piutang, ada penjualan, lalu ada serba-serbi. Serba-serbi di sini seperti pendapatan lain-lain yang mengakibatkan kasnya bertambah. 4. Yaitu jurnal khusus pengeluaran kas, di mana jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas atau kas keluar. Hal-hal apa saja yang menyebabkan kas itu keluar? Silakan bisa salah satu, salah dua, salah tiga yang mau mencoba menjawab. Monggo. Adakah yang mau untuk menjawab? Wah, Rahmat mungkin Rahmat. Wah, tumben ini online-nya kok pagi. Rahmat mungkin. Mana Pak? Yang Untuk biaya listrik mungkin. ya listrik. Mungkin ya. Oke, mungkin. Karena mungkin akan diyakinkan oleh Risma. Jawaban Rahmat biaya listrik, Ris. Apakah Risma bisa meyakinkan? Risma, oh. Risma. Iya, Pak. Jawaban si Rahmat itu biaya listrik. Nah, tapi masih mungkin. Nah, mungkin kamu bisa meyakinkan. Betul enggak? Nah. Gimana menurut kamu? Iya, mungkin, Pak. Oh, masih mungkin ya. Oke. Karena masih mungkin siapa ya? Minta bantuannya Fahmi mungkin. Nah, Fahmi. Oh, ini kan orangnya paling mantep nih kalau jawab ini. Fahmi. Ya, Pak. Apakah biaya listrik termasuk
eh, transaksi pengeluaran kas. Betul, Pak. Wah, ya, mantep toh, betul kan? Iya. Nah, jadi Rahmat, Pak. gitu ya, Rahmat ya. Jadi itu bukan hanya sekedar mungkin, tapi itu benar. Dan Oh iya, siap. ah, Makasih Mas Fahmi. Oh, itu. Oke, siap. Tak dukung terus kue. oh, asik kalau sudah punya follower gitu. Ya, jadi contohnya itu seperti biaya-biaya. Itu pasti menyebabkan kas keluar. Tapi tidak hanya biaya saja, ya. Nah, seperti pembelian tunai. Nah, pembelian tunai itu menyangkut pengeluaran kas. Tadi kalau pembelian kredit ada di mana pencatatan jurnalnya? Utang dagang. Eh? Pembelian kredit. Eh? Pembelian kredit utang dagang. Utang dagang. Jurnal apa? Jurnal khusus utang dagang atau pembelian? Pembelian. Pembelian. Iya. Betul. Saya tahu isi hati Budianti. Maksudnya mau jawab pembelian. Nah, tapi lidahnya. Ya, utang dagang pembelian. Iya. Mantap nanggapnya yang utangnya itu. Karena manusia memang kalau mikir utang itu cepet rasanya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya pembelian selain barang dagang secara tunai. Pembelian selain barang dagang. Berarti pembelian apa? Apa Vincent kira-kira? Kalau pembelian selain barang dagang secara tunai. Misalkan pembelian apa Vincent? Vincent hadir loh? Oke. Gimana Pak? Suaranya? Oh suaranya? Suaranya kedengarannya terakhir toh. Oh iya. Kira-kira apa? Pembelian selain barang dagang. Pembelian apakah itu? Contohnya? Bapak, Ini pembelian selain barang dagang secara tunai. Contohnya, pembelian apakah itu? kredit yang pembelian selain barang dagang secara pembelian ya kreditnya Pak. Apa? Pembelian apa? Kurang jelas tadi. Oh, mungkin terkendala sinyal, jadi terputus-putus. Tapi saya memahami. Yang dimaksudkan Vincent tadi itu pembelian perlengkapan. Nah, itu. Tapi pembelian perlengkapan secara tunai. Begitu. Betul ya? Nah, selain itu juga yang poin ketiga adalah pelunasan atau pembayaran hutang. Ya, kalau kita melunasi atau kita membayar hutang, itu pasti mengeluarkan yang namanya kas. Pasti. Ada yang bayar hutang pakai barang? Nah, itu bukan membayar hutang, ya, tapi barter itu. Kalau menggunakan barang, namanya barter. Dan yang terakhir yaitu tadi yang sudah disebut oleh Rahmat, kemudian
dibantu oleh Risma dan diyakinkan oleh Fahmi, yaitu biaya. Bermacam-macam biaya. Jadi biaya listrik, biaya air, biaya iklan, biaya transportasi, dan sebagainya. Itu sudah pasti mengeluarkan yang namanya kas. Dan berikut ini untuk format jurnal khusus pengeluaran kas. Ada debit dan kreditnya, jadi di sini juga lengkap, ya, utang, utang dagang, pembelian, serba-serbi kas, lalu potongan pembelian yang ada di kredit. Oke. Dan yang terakhir adalah jurnal memorial atau jurnal umum. Untuk jurnal ini digunakan dalam pencatatan semua transaksi perusahaan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam satu jurnal khusus yang telah disebutkan di atas. Nah, coba silakan Anda melihat ke atas masing-masing. Nah, oke, sudah? Sudah ya? Ya. Jadi di atas itu tadi ada jurnal apa saja? Yang pertama? Pengeluaran kas. Satu. Yang kedua? Nafsu pembelian, Pembelian. Tiga. jurnal khusus penjualan, Penjualan. Empat. khusus penerimaan kas, Iya. Lima. pengeluaran, Loh, udah tadi. Pengeluaran dalam. Sudah. Tadi ada pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas. Yang kelima, Jurnal umum. jurnal umum. Betul sekali. Ya, ini ya jurnal umum. Ya kan tadi cuma 5 gitu kan. 4 sudah disebutin gitu ya. Nah, jadi kalau diminta untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus, jadi jurnal umum itu ya hanya mencatat transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus di atas. Atau intinya gini, kalau semuanya sudah masuk ke jurnal umum, jurnal khusus di atas, ya kalau jurnal memorial itu sisanya. Sisanya yang seperti apa? Nah nanti saat kita latihan, kita praktek, gitu ya. Harus muncul ya, ternyata tak munculin di sini. Contohnya seperti ini deh. Retur pembelian. Nah, itu tidak masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Karena ini transaksi untuk mengembalikan barang. Retur penjualan, itu pun juga sama. Dan yang terakhir adalah semua transaksi yang berkaitan dengan penyesuaian itu masuk ke dalam jurnal umum sebetulnya. Oke, ya ini semua mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jurnal khusus. Yes. Kalau untuk formatnya, Anda sudah sangat-sangat hafal sekali yang namanya format jurnal umum. Yes, selesai kan? Ya. Masih ada waktu 4 menit. Oke. Silakan. Bila ada yang mau bertanya, monggo. Boleh. Tidak harus materi ini, karena biasanya kan kalau bertanya materi ini Anda masih bingung. Ya karena masih mengenal ya, masih tahap mengenal. Yang namanya tahap mengenal itu ya berarti yang kalau belum mengerti, belum paham ya wajar. Kadang
Kalau ada yang mau bertanya, ya pastinya akan lebih cepat tahu, lebih cepat mengerti. Tapi karena malu untuk bertanya, ya terkadang nanti akan mengertinya kalau sudah baca sendiri. Ya mungkin kalau mau tanya-tanya hal-hal yang lain, silahkan. Seperti yang Mayop kemarin kalau nggak salah ada yang terkendala. Siapa? Yuda ya, sama Risma sepertinya. Menarik. Apakah sudah bisa teratasi atau belum? Enggak, Saya, ini aku. Pak. Satu-satu. Siapa dulu? Iya. Risma dulu. Gimana, Risma? Mayopnya itu dolar, Pak. Mau pindah ke rupiahnya nggak tahu. Oh gitu. Gini memang. Satu. Kalau itu kan setting tanggal yang ada di laptop kamu, ya setting tanggal yang ada di laptop kamu itu menggunakan format Inggris. Nah, saya tunjukkan nih. Nah, itu harus kamu rubah supaya settingnya Indonesia. Contohnya gini. Jadi laptop ini settingnya adalah Indonesia, maka tulisannya Senin. Ya. Masuk aja ke ini Windows 7 atau Windows 8 ya. Windows 10 punyamu. Risma. Windows 10, Pak. Oke, ya Windows 10. Saya agak lupa posisinya ya, tapi kamu buka pada kontrol panel di Windows itu, kemudian cari yang ini. Clock Language and Region. Gambarnya jam seperti ini ya. Bisa modelnya kayak gini, juga bisa. Mana gambarnya? Gambar globe. Nah ini Regional and Language. Di sini, nah lalu atur untuk formatnya. Ini formatnya yang awalnya English, kamu ubah jadi English United States. Nah, awalnya gini, region and language, awalnya yang English di sini, kamu ganti jadi Indonesia. Ya sebetulnya mau pakai Inggris juga nggak masalah sih. Cuman begini, kalau misalkan formatnya itu menggunakan English, cara Anda mencatat tanggal itu dimulai dari bulan dulu, di sini M, kemudian D itu tanggal, lalu tahun. Jadi nyatat tanggalnya, tanggal transaksi itu dimulai bulan terlebih dahulu. Ya, jadi bulan, tanggal, lalu tahun. Ini kalau Inggris.